Selamat malam dan shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Adalah suatu anugerah bila kita selalu rindu untuk bersehati di dalam doa sebagai jemaat Tuhan. Karena dengan bersehati di dalam doa, kita akan selalu merasakan tuntunan Tuhan dan kasih Tuhan. Kita akan selalu merasakan kedekatan dengan Tuhan. Bahkan kita juga akan selalu merasakan kedekatan dan kesehatian sebagai jemaat Tuhan, secara khusus jemaat Warakas. Malam ini kita sehati di dalam doa pada hari yang ke-46. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk beribadah. Kita masuk di dalam saat teduh. Kita mengangkat pujian Kidung Jemaat 402 ayat 1 dan 2, Kuperlukan Juru Selamat. Kuperlukan Juru Selamat agar sesat, selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Kuperlukan Juru Selamat karena imanku lemah, hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami sepanjang hari ini. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan memberkati agar kami dapat mengerti firman Tuhan secara baik dan benar. Tuhan memberkati hamba Tuhan yang akan menyampaikannya, agar firman Tuhan dapat disampaikan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada saat ini terpilih dari kitab Efesus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan, doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti
pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagi yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui pembacaan kita ini, tema renungan firman Tuhan pada malam ini adalah bersyukur atas kasih setia Tuhan. Di dalam pembacaan kita, ayatnya yang ke-16, Rasul Paulus menulis, "Aku pun tidak berhenti-henti mengucap syukur karena kamu." Kata "kamu" di sini menunjuk kepada jemaat yang ada di Efesus. Dalam hal apa Rasul Paulus mengucap syukur? Dalam hal iman dan kasih yang dimiliki oleh jemaat Efesus. Iman dan kasih yang hidup dan nyata melalui perbuatan sehari-hari. Kenyataan ini membuat Rasul Paulus sangat bersukacita. Dan sebagai seorang yang diutus Tuhan untuk menyampaikan berita firman Tuhan kepada anggota jemaat yang ada di Efesus, Rasul Paulus rindu dan selalu rindu untuk berdoa bagi jemaat Tuhan yang ada di sana. Rasul Paulus berdoa, dan di dalam doanya ia meminta kepada Bapa agar memberikan hikmat kepada jemaat untuk semakin mengenal Tuhan Yesus secara baik dan benar. Rasul Paulus juga berdoa agar mata hati jemaat Tuhan menjadi terang. Supaya apa? Supaya dapat mengerti pengharapan apakah yang akan mereka miliki sebagai anak-anak Tuhan. Rasul Paulus meminta agar mata hati jemaat Tuhan menjadi terang, supaya mereka mengerti juga bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang kaya di dalam kasih setia dan pemeliharaannya. Rasul Paulus selalu meyakini bahwa hanya Tuhan yang dapat menolong kita untuk mengerti makna panggilan kita sebagai orang yang percaya. Hanya Tuhan yang dapat membuat kita melihat dan merasakan bagaimana sukacitanya hidup di dalam Tuhan yang selalu setia menyertai dan memelihara kehidupan kita. Karena pemahaman yang begitu dalam inilah sehingga ia menyampaikan ucapan syukurnya di dalam doanya dan juga menyampaikan apa yang menjadi harapannya terhadap jemaat Efesus, yaitu selalu menikmati kasih setia Tuhan melalui pertumbuhan iman yang benar. Tentu saja sebagai jemaat Tuhan yang ada di Warakas, yang ada di mana saja, kita mengaminkan bahwa kita juga
selalu merasakan kasih setia Tuhan. Sampai hari ini kita masih dapat beribadah walaupun di rumah-rumah saja. Sampai hari ini kita dapat menikmati berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kita, lewat pemerintah kita, lewat saudara-saudara kita seiman. Sampai hari ini kita juga merasakan bahwa kekuatan dari Tuhan terus menuntun kita, memelihara kita, sehingga kita selalu bersemangat dan setia berada di dalam ibadah-ibadah kita. Hanya Tuhan yang mampu membawa kita untuk melihat dan memahami bahwa Tuhan selalu ada dan setia menyertai kita. Kasih setianya tidak pernah berubah. Mari kita tekun membangun kesehatian di dalam doa. Tekun berdoa itu adalah bukti bahwa kita selalu mengandalkan Tuhan. Tekun di dalam doa adalah bukti bahwa kita memiliki Tuhan yang begitu baik. Tempat kita mencurahkan isi hati kita, tempat kita menyampaikan rasa syukur kita, dan juga tempat kita menyampaikan pergumulan-pergumulan kita. Mari kita tekun membangun komunikasi dengan Tuhan melalui doa, agar tuntunannya, kasihnya, kekuatannya, dan juga pengertian yang daripadanya akan menuntun kita untuk memahami apa yang harus kita lakukan, yang harus kita wujud nyatakan di dalam kehidupan ini, di dalam setiap situasi-situasi apapun juga di dalam hidup ini. Amin. Selamat malam. Shalom, Tuhan memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam sorga, Bapa yang setia menuntun kami di dalam kasih Tuhan kami Yesus Kristus, di dalam kuasa Roh Kudus. Kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Dari pagi, siang hingga malam hari ini, Tuhan selalu setia memelihara kami. Kami mengaminkan akan penyertaan Tuhan. Bahkan lebih daripada itu, kami sungguh merasakan tuntunan Tuhan di dalam iman kami melalui ibadah-ibadah yang kami lakukan di rumah-rumah kami, melalui ibadah sehati di dalam doa, seperti yang boleh kami alami pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh kembali dikuatkan dan disegarkan oleh firman Tuhan. Melalui firman Tuhan ini, kami boleh belajar dan mengerti bahwa kasih setia Tuhan di dalam hidup kami senantiasa hadir karena Tuhan mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami juga boleh mengerti bahwa hanya Tuhanlah yang akan menolong kami di dalam menjalani hari-hari kehidupan kami. Berbagai peristiwa yang terjadi, bahkan situasi yang sulit saat ini, firman Tuhan mengingatkan kami bahwa hanya Tuhanlah yang dapat memberikan kami pengertian untuk dapat mengerti dan dapat mengalami tuntunan apa yang harus kami lakukan sebagai umat Tuhan dalam situasi sulit pada masa-masa sekarang ini. Terima kasih untuk tuntunan firman Tuhan. Kami juga bersyukur atas tim IT Warakas yang selalu setia dalam membuat tayangan-tayangan ibadah, di mana di dalamnya kami boleh bersehati menyampaikan pujian dan sembah kami
bahkan doa-doa kami sebagai jemaat Tuhan. Berbagai tantangan dalam mewujudkan tayangan yang terbaik, tetapi kami tetap dikuatkan, kami tetap dituntun, saudara-saudara kami tetap bersemangat, walaupun tantangan itu begitu banyak. Kami percaya bahwa di dalam kesetiaan untuk mengangkat tugas pelayanan ini bersama dengan majelis gereja yang ada di Jemaat Warakas, maka semua itu akan membawa nama Tuhan dipermuliakan senantiasa. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik. Kami menyerahkan ya Tuhan seluruh kehidupan jemaat Tuhan yang ada di Warakas maupun yang ada di mana saja, di dalam kehidupan keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam sekolah anak-anak. Semua aktivitas hanya bisa berlangsung dari rumah. Bahkan dengan kondisi pandemi COVID-19 ini, ada banyak yang bergumul. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan akan menopang dan menuntun kami untuk menjalani semua aktivitas kehidupan ini dan menghadapi berbagai pergumulan-pergumulan yang ada. Kami berdoa untuk semua yang berada di dalam kelemahan tubuh. Ya Tuhan, mari Engkau jamah, supaya mereka juga boleh merasakan kasih dan pertolongan Tuhan, sehingga mereka boleh pulih, sembuh seperti sedia kala. Demikian juga Tuhan berkati para medis, dokter dan perawat, supaya mereka selalu dimampukan untuk melaksanakan tugas mereka dengan mengandalkan Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah, Tuhan mengaruniakan hikmat dan tuntunan untuk memberikan pendampingan yang terbaik, berjuang dalam rangka mencari solusi yang terbaik untuk pemulihan pandemi COVID-19 ini. Tuhan Bapa di dalam sorga, Bapa yang Maha Kasih, setelah ibadah ini kami akan kembali untuk menyambut istirahat pada malam hari ini. Tuhan melindungi dan menyertai tidur kami, sehingga kami boleh beristirahat dengan baik. Dan besok pagi boleh bangun dengan tubuh penuh keberkatan untuk menyambut segala aktivitas kehidupan yang Tuhan masih percayakan kepada kami semua. Inilah doa kami Tuhan, inilah syukur kami, inilah pengharapan kami yang kami sampaikan kepadamu. Di dalam Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami doa Bapa kami berdoa. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah sehati di dalam doa kita pada malam hari ini. Sampai berjumpa pada esok hari. Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat malam dan shalom.